Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi risalah dari Hajarnawi Hadikusumo, lagi-lagi ahlu sunnah wal jamaah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Yasir mengemukakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang memberitakan sabda Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap-tiap permulaan 100 tahun atau permulaan abad orang yang akan memperbaharui agamanya baginya. Tanggapan saya, hadis itu riwayat Abu Dawud yang bunyinya sebagai berikut: innalaha yab'atsyuli hajihil umati ala ra'syi kuli mi'ati sanatin man yujadidulaha amrodiniha. Terjemahannya yang lebih baik ialah, sungguh Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada tiap pangkal 100 tahun orang yang akan memperbaharui untuk mereka akan agama mereka. Selanjutnya Ali Yasir menulis para imam yang mengadakan tasdid itu, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abul Hasan Asy'ari, Abu Bakar Al-Baqilani umat Islam. Saya ulangi lagi, Imam Ghazali, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Satu golongan umat Islam yang mengikuti imam pada abadnya itulah sebenarnya yang disebut al-jamaah atau al-sunnah wal jamaah, meskipun mereka tidak menyatakan demikian. Dengan berkata demikian itu, maka Ali Yasir kelihatan berpendapat bahwa al-sunnah wal jamaah itu banyak sekali. Setiap abad ada satu ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti satu imam tertentu. Dengan demikian sampai sekarang ini sudah ada 15 ahlu sunnah wal jamaah di bawah imamnya masing-masing. Imam Abu Hanifah tahun 80 hingga 150 Hijriah adalah imam ahlu sunnah wal jamaah khusus untuk abad kedua. Imam Maliki tahun 93 hingga 179 Hijriah juga imam ahlu sunnah wal jamaah untuk abad kedua. Imam Syafi'i 150 hingga 204 Hijriah imam ahlu sunnah wal jamaah untuk abad kedua, dan sebentar 4 tahun abad ketiga. Dan Imam Hambali tahun 164 Hijriah hingga tahun 241 Hijriah adalah imam ahlus sunnah wal jamaah untuk abad kedua dan abad ketiga. Menurut jalan pikiran Ali Yasir seperti tersebut di atas, maka sejak abad keempat habislah masa berlakunya Imam Mazhab 4 dan timbullah pertanyaan, siapakah imam-imam ahlus sunnah wal jamaah sejak abad keempat hingga abad ke-15 ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, hadis Abu Hurairah yang dikemukakan itu menyatakan bahwa setiap pangkal abad akan ada seorang yang memperbaharui perkara agama.
Yang dimaksud memperbaharui itu ialah mengembalikan pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama kepada Quran dan sunnah Rasulullah. Dengan kata lain ialah membersihkan dari bid'ah dan khurafat. Itulah pembaharuan atau tasdid. Dan tasdid itulah yang lebih menonjol di dalam Imam Ahmad bin Hanbal tanpa menganggap sepi jasa dan keistimewaan para imam yang lain dalam bidang-bidang khususnya. Allamah Abdul Qohir bin Thohir bin Muhammad yang wafat pada tahun 429 Hijriah menulis di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq halaman 71 tentang Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Syekhul Islam wal Muslimin fi asyarihi wa nasyirus sunnah wa qaumi ul bid'ah, yang artinya penolong sunnah dan pembanteran bid'ah. Mungkin maksudnya ini adalah pemberantasan bid'ah. Tidak hanya ulama dan pengarang muslim yang mencatat Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pemula orang yang menyerukan tasdid, tetapi juga para sarjana barat yang antara lain Philip K. Hitti di dalam bukunya History of the Arab halaman 399 menulis tentang Ahmad bin Hanbal itu, yang kira-kira artinya seorang penuntut ilmu dari Imam Syafi'i dan orang yang mewakili penganutan matan hadis yang tidak kenal kompromi. Dan juga di dalam halaman 689 dia menulis lagi, yang artinya di dalam hal keimanan harus diingat adanya seorang yang amat bersih iktikadnya dan berpaham kolot, yakni Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, hidup pada tahun 1263 sampai 1228 Hijriah, yang lahir di Haram dan yang kemudian terkenal di Damaskus. Dia tidak mau tunduk kepada sumber hukum apapun kecuali Quran, hadis, dan amalan para sahabat Nabi. Suaranya lantang menantang bid'ah, pengkeramatan para wali, menziarahi dan bersumpah atas nama tempat yang dianggap keramat. Dia adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ajarannya kemudian hari diikuti oleh kaum Wahabi di Najd. Karl Brockleman di dalam History of the Islamic Peoples halaman 352 menulis sebagai berikut. Brockman menyebut di Baghdad Muhammad bin Abdul Wahab berkenalan dengan ajaran salaf yang dengan penuh kekuatan mempertahankan kewibawaan hadis yang sangat luar biasa untuk menentang kecenderungan para ulama fikih sebelumnya yang memberi jalan kepada akal pikiran. Selanjutnya dia mempelajari tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah yang pada abad ke-14 menghidupkan kembali ajaran Ibnu Hanbal. Demikianlah
rentetan pembaharuan yang dimulai oleh Ibnu Hanbal, dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho sebelum sampai ke dunia bagian timur. Demikian pula lah uraian Menteri Agama Republik Indonesia Munawir Sadali MA di dalam ceramahnya yang berjudul Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam. Risalah ini dari Harian Pelita, Senin 29 April 1985 bertepatan dengan tanggal 9 Syakban tahun 1405 Hijriah. Demikianlah risalah ini, mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.